selanjutnya untuk mendapatkan LO itu banyak hal yang harus disiapkan. Kalau hal yang sifatnya berkaitan dengan dokumen, yang itu dari apa namanya fasilitas kampus seperti ijazah, surat keterangan lulus misalnya, atau transkrip nilai itu tinggal biasanya di bahasa Inggris kan. Namun hal-hal yang memang harus dibuat dari nol itu yaitu hal-hal yang berkaitan dengan apa namanya letter motivation ya atau motivation letter, kemudian apa namanya riset ya, proposal risetnya itu seperti apa gitu, yang itu harus dibuat dari nol untuk meyakinkan baik institusi atau kita jalurnya ke dosen atau supervisor di sana. Kalau personal ya lewat email biasanya yang ditanya kedua hal tersebut. Walaupun tidak kalah penting sebenarnya juga ada hal yang harus dibuat dari nol yaitu surat rekomendasi. Namun itu memang biasanya banyak ya referensinya di internet, tinggal disesuaikan saja sesuai kebutuhan. Nah, karena kita sudah menyelesaikan ya atau bisa disaksikan gitu ya di video sebelumnya mengenai sosialisasi beasiswa pendidikan di Indonesia dan strategi sukses memperoleh LOE. Hari ini ya pada kesempatan ini kita mencoba membedah ya bagaimana sih sebenarnya mempersiapkan proposal riset untuk studi lanjut S2 di luar negeri dan strategi membuat motivation letter ya. Surat yang biasanya diminta apa sih motivasimu daftar di kampus ini, kenapa lanjut S2, biasanya itu diminta tuh. Nah, kedua hal ini penting, namun mungkin karena waktunya bisa jadi panjang, ini akan ada 2 part lagi nih ya yang sifatnya untuk proposal riset, nanti cut dulu gitu. Selanjutnya di episode ketiga akan ada strategi membuat motivation letter. Nah, selanjutnya nanti ada episode keempat ya, yaitu strategi menghadapi wawancara beasiswa gitu. Ya, ini yang juga tidak kalah penting sebenarnya. Nah, hari ini kita fokus di proposal riset yang harus disiapkan saat daftar S2 di luar negeri. Nah, sama seperti pertemuan sebelumnya bahwa orientasi materi yaitu adalah untuk mempersiapkan ya beasiswa S2 di luar negeri nih bagi biasanya fresh graduate yang masih semangat nih ya untuk masuk kuliah lagi, kita kontesnya atau peruntukannya untuk itu. Walaupun insya Allah tidak menutup kemungkinan ini bermanfaat untuk jika mereka ingin menjadi doktor, karena biasanya sama saja, cuma beda di sense kualitasnya aja, bahwa untuk daftar doktor atau PhD itu mungkin lebih kompleks ya proposal risetnya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai konteks tema atau topik gitu. Ya, ini yang biasanya harus kita pegang ya di dalam membuat proposal riset ya untuk S2 nih di luar negeri. Itu. Ini yang pertama kali harus kita pikirkan nih, tema dan topik apa yang akan kita angkat, yang akan kita nanti tulis sebagai tesis kita di luar negeri. Gitu. Ya, jadi fokusnya itu nanti. Nah, namun juga ada hal yang lain yang juga tidak kalah penting selain tema atau topik tadi, yaitu outline, ya, konten proposal. Karena beda loh nulis proposal yang hanya 5 lembar atau yang 10 lembar. Atau kadang di beberapa kampus bisa jadi mintanya cuma hanya 1 halaman atau 2 halaman. Nah, itu gimana? Nah, kita buat konteks yang umum jika nanti ingin dimanfaatkan seperti apa ya? Nanti coba kita bahas bersama. Yang ketiga, maaf, teknik penulisan. Bahasa penulisan, novelty dalam proposal yang biasanya itu juga harus di-highlight walaupun tidak wajib, itu biasanya konten-konten yang dinilai dari konteks proposal riset. Itu. Namun demikian, intinya semua itu tuh tergantung format masing-masing kampus ya, atau masing-masing calon supervisor. Ya, kita ikut mereka lah. Ya, misalnya jika aturannya adalah maksimal 10 halaman, dengan daftar pustaka, maka aturan itu tidak boleh dilanggar. Ya, jadi ya harus mampat 10 halaman dengan daftar pustaka. Itu strateginya ya harus kita pikirkan. Baik, kita mulai dari yang tema dulu ya, atau topik gitu ya. Topik yang kemudian, maaf ini topik. Nah, topik yang kemudian harus dipikirkan adalah apakah itu sesuai dengan passion kita. Apakah itu menarik dan kekinian? Apakah itu dapat menuntun ya saudara ya atau teman-teman yang mendengar ini pada celah ya atau gap riset. Apakah
bisa menjadi konteks yang seperti itu. Itu temanya mendorong ke arah situ nggak? Nah, karena apa? Karena kalau kita sudah berbicara mengenai riset, itu memang biasanya akan dilihat gap risetnya nih. Nah, biasanya S2 bingungnya di mana nih? Mau teori dengan teori, gapnya teori dengan empiris di lapangan atau empiris dengan empiris. Nah, biasanya kalau S1 kan ini nih. Nah, mungkin S2 di sini, ya teori dengan lapangan nih. Untuk itu, kita harus mendalami dan memahami literatur-literatur yang ada sebelumnya. Itu. Jadi semua ini saling berkaitan. Nah, topik yang cukup menarik misalnya, ya saat ini biasanya dengan perekonomian global, gitu ya. Misalkan sekarang ada COVID nih, nah, perekonomian global kan goyang tuh, gitu. Nah, itu menarik nih konteks keuangan dan internasional. Walaupun apa namanya tidak melulu dagang dan keuangan ya, mungkin hubungan diplomatik, politik itu juga menarik tuh, ya. Terus keberlanjutan lingkungan, sustainable environment gitu, ya. Bahwa ini konteksnya kan krisis itu masih level bawah misalnya. Terus kemudian kerasa lagi yang mengerikan di atas krisis, misalnya pandemi gitu. Nah, gimana kalau kemudian terjadi krisis lingkungan? Ya kita hidupnya di sini. Nah, ini pasti lebih besar lagi dampaknya. Itu menarik untuk dilihat. Climate change misalnya. Terus tenaga kerja, misalnya lagi UU Cipta Kerja kemarin lalu ya yang sempat mencuat. Nah, kemiskinan teman-teman banyak lah kalau topiknya ekonomi pembangunan misalnya itu banyak banget gitu. Nah, yang terbaru misalnya kajian mengenai kemaritiman, kriminologi, ekonomi energi, ekonomi kesehatan. Nah, ini multidisiplinary yang cukup bagus tuh ya. Nah, pada pelatihan kali ini tutorial atau konteks pembelajarannya lebih mengarah ke tema ekonomi korupsi yang juga tidak kalah menarik ya dengan tema-tema yang sudah disebut di atas. Ini hanya contoh saja ya. Mungkin teman-teman memiliki ide yang lebih bagus, tambah bagus itu berarti.